Yeah. Oh, yes. Lord, we just continue to celebrate you. We worship you not only with our mouths and with our hands clapping and feet dancing, but Lord, we even worship you on our instruments tonight. Oh, yeah. Oh, prophesy. Oh, yeah. Glory. Hallelujah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Oh, your kingdom shall reign over all the earth. Sing, just sing. Just sing to the ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the ancient of days. None can compare to your matchless worth. Sing, just sing. The ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Oh, sing to the ancient of days. None can compare to your matchless worth. Sing to the ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. None can compare to your matchless worth. Sing unto the ancient of Your kingdom reigns, Lord, over all the earth. You reign, Lord. Yesterday, today, and forever you reign, oh God. Hallelujah. Shalom, selamat malam semuanya. Wah, senang sekali kita berjumpa kembali di OBS Online Bible Study yang saya percaya setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan perkataan firman, maka perkataan firman itu akan menguatkan, memulihkan, mengokohkan setiap kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di OBS di Efesus pasal 4, yang lalu kita 1-2, sekarang 3-6, saudara ya. Dan kebenaran firman Tuhan ini menjadi sangat menarik karena kita akan berbicara sebuah tema yang menurut saya dahsyat sekali, saudara. Apa itu temanya? Yaitu Fellowship Foundation. Kita akan berbicara tentang Fellowship
foundation. Jadi dasar dari sebuah persekutuan. Karena kalau kita berbicara tentang fellowship atau persekutuan, ada banyak alasan orang mengapa datang di sebuah fellowship. Sudah ada banyak alasan orang akan mengikuti sebuah ibadah bersama-sama atau tinggal dalam sebuah komunitas atau mengikuti sebuah kelompok orang tertentu. Ada alasan ya atau ada dasar mengapa orang datang ke fellowship. Mungkin butuh teman, butuh sahabat, butuh orang yang bisa menghibur mungkin, atau mungkin malah butuh pembicara yang bisa memberikan hiburan gitu ya, yang khotbahnya nggak neko-neko, nggak nyusahin gitu, yang penting lucu. Atau saya butuh fellowship dengan kelompok orang yang mendalami firman Tuhan sangat dalam, sangat luar biasa menyampaikannya dan menceritakannya. Wah, kalau yang cetek-cetek begitu khotbahnya saya kurang nyaman sekali gitu ya. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus menjadi dasar dari sebuah fellowship yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan mengatakan dengan jelas kepada kita, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus ya, bahwa jelas sekali pondasi kekristenan atau dasar dari persekutuan Kristen beda dengan kalau ada yang satu rumpun, bro ya. Orang itu karena satu alasan, misalkan geng motor, ya karena memang pengen naik motor, saudara ya. Ada goes sekarang ya karena sepeda. Tapi kalau kekristenan itu beda ya, bukan karena status kekayaan atau semacam itu. Tapi hari ini kita belajar bahwa setiap kita diikat di dalam Kristus Yesus, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dengan ayat firman Tuhan ini? Mari kita akan belajar bersama-sama dasar dari fellowship kita itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau kita bicara kesatuan, sebenarnya itu hal yang sederhana, tapi nggak mudah ternyata ya. Ternyata itu hal yang sulit. Ada banyak orang-orang yang, bapak-bapak gereja yang sudah berbicara lah tentang yang namanya kesatuan. Di dalam Indonesia sendiri ada usaha untuk supaya kesatuan itu muncul di gereja-gereja. Tetapi memang nggak mudah kalau kita berbicara tentang kesatuan ya. Kelihatannya sederhana, ayo menjadi unity, menjadi satu, sehingga ada gerakan doa bareng, makan bareng begitu ya, pujian penyembahan bareng. Atau di satu gereja sendiri juga kadang untuk menjadi bersatu tidak mudah, saudara ya. Tapi hari ini mari kita akan belajar fondasi kesatuan kita. Itu menjadi sangat penting Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang Paulus katakan, jemaat diingatkan untuk apa? Ternyata jemaat diingatkan bukan untuk membangun atau menciptakan kesatuan. Nah, ini menarik saudara ya. Jemaat tidak diajarkan atau tidak diingatkan untuk membangun atau menciptakan kesatuan. Wah, kadang kaget saudara ya. Loh, kan kita harusnya meng-create kesatuan gitu ya. Kita yang mengadakan, membangun sebuah kesatuan. Kita yang mengupayakan sebuah kesatuan. Sepertinya harusnya itu benar, saudara. Tetapi sejujurnya yang dimaksudkan oleh Paulus ternyata adalah bahwa kita harus memelihara. Artinya kesatuan itu sudah ada. Center, pusat dari kesatuan itu sudah ada, saudara ya. Karena kita Anda dengan saya diminta untuk memelihara kesatuan roh. Nah, ini menarik ya, kesatuan roh. Paulus jelas melihat bahwa perbedaan itu pasti ada dalam kehidupan orang percaya. Nggak cuma orang percaya, orang Kristen pada masa hari itu kan juga ada perbedaan yang sangat jelas terlihat kalau kita perhatikan. Ada perbedaan apa saja yang muncul pada saat mereka, yaitu pertama mungkin suku bangsa, ada Yahudi, non-Yahudi, ada orang-orang barbar, orang Romawi, saudara ya, orang Yunani, dan perbedaan itu begitu kuat begitu ya. Tapi Paulus meminta memelihara kesatuan roh. Jadi bukan karena suku bangsanya,
Karena kalau suku bangsa juga bersama pada masa itu jelas laki-laki dengan perempuan, laki-laki selalu di atas, perempuan selalu menjadi yang kalah. Dan mungkin hari ini di gereja-gereja juga sama, saudara ya. Tetapi perhatikan bahwa kita harus memelihara kesatuan walaupun ada perbedaan ini, saudara ya. Ada juga perbedaan status sosial di mana ada yang menjadi tuan, pemimpin, pemilik, ada yang menjadi budak, yaitu yang dimiliki oleh orang lain. Ada yang kaya, ada juga yang miskin, dan juga ada budaya yang berbeda. Ada budaya Taurat atau paganisme, saudara ya. Nah, ini menjadi menarik sekali kalau kita berbicara tentang perbedaan-perbedaan orang-orang pada masa itu. Tetapi Paulus mengatakan memelihara kesatuan roh. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, ketika kita berbicara kesatuan, maka setiap pribadi, setiap orang, setiap mungkin perusahaan atau gereja memiliki dasar pijakan mengapa dia bersatu. Kadang-kadang ada cerita, saudara ya, ada sebuah kalimat yang menarik, lucu juga ya, bahwa gak ada yang namanya musuh bersama, yang ada itu kepentingan bersama. Besok jadi musuh, beda. Sekarang bersatu. Karena kenapa? Melawan musuh yang sama, saudara ya. Your enemy is my enemy. Kayak cerita-cerita kayak gitu loh, saudara ya. Nah, hari ini mari kita akan terus melihat, saudara, bahwa menjadi sangat menarik ketika kita berbicara pada masa itu. Sekali lagi, semua orang terbungkus oleh menjadi Kristen sampai hari ini pun dengan pola kehidupan, pola pikir, kebiasaan, tradisi, budaya masing-masing orang, begitu ya. Tapi hari ini mari kita akan melihat bahwa ada dasar kesatuan kita menjadi orang percaya, dan itu menjadi doa Yesus di kitab Yohanes, supaya semua menjadi satu, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Nah, hari ini mari kita akan melihat bahwa yang menjadi dasar kesatuan adalah ikatan damai sejahtera. Jadi pada waktu kita bersatu kepada gereja Tuhan atau kepada setiap orang, begitu ya, maka persatuan kita ini karena ada ikatan damai sejahtera. Tentunya kalau kita bicara damai sejahtera, Yesus adalah sumber damai sejahtera karena dia adalah Raja damai. Nah, ini menarik ya, bahwa ikatan kita ini adalah ikatan damai sejahtera, Bapak Ibu. Nah, karena kita ini ikatan damai sejahtera dan Raja damai itu adalah Kristus, maka sebagai orang percaya, Anda dengan saya pasti diminta ketika kita menjadi satu, maka Anda dengan saya harus menjadi satu dalam apa? Satu dalam tubuh Kristus. Karena Kristus adalah kepala. Memang tiap gereja ada gembala sidang, pemimpin departemen, ada ketua departemen atau bidang begitu ya, atau sinode tertentu, tapi kita adalah satu tubuh Kristus. Kalau ada orang Kristen menjauhkan diri dari orang Kristen yang lain hanya karena perbedaan kebiasaan ibadah, hanya karena persoalan liturgia begitu ya, kecuali ngomongnya bukan Tuhan, wah kita beda sebenarnya. Tapi Anda dengan saya, kita semuanya yang menyaksikan OBS online Bible Study malam hari ini, Anda dengan saya adalah satu tubuh karena Kristus adalah kepala, dan setiap orang harus jadi satu supaya tahu tempatnya masing-masing, Bapak Ibu. Dan menjadi menarik ternyata bahwa tidak hanya bicara kita secara damai sejahtera disatukan dalam satu tubuh, tapi dalam satu roh yang sama, seperti janji Tuhan bahwa Anda dengan saya tidak dijadikan yatim piatu. Nanti ini kita bicara tentang Pentakosta ya, Anda dengan saya tidak yatim piatu, tetapi Anda dengan saya dijadikan memiliki satu roh. Wah, ini menarik sekali kalau kita berbicara tentang pengalaman satu roh, bahwa ketika kita dalam roh yang sama, frekuensi yang sama, maka kita bisa tektok, saudara. Kita bisa mendengar, kita bisa menyaksikan, kita bisa merasakan sesuatu yang lain yang di dalam orang lain, saudara ya. Saya ingat betul ketika satu pagi saya sedang berdoa, tiba-tiba roh saya, dalam doa saya seperti ada telepon yang masuk, ada orang yang berteriak, ada orang yang menangis, dan saya tanya, Tuhan ini siapa? Saya nggak sedang punya masalah, saya tidak menangis, saya tidak kecewa, tapi Tuhan seperti ada yang masuk. Dan kemudian saya mendoakan buat orang ini, dan yang saya kaget sebenarnya, kemudian ketika saya beraktivitas hari itu ternyata saya temukan, saya coba tanya sana sini siapa yang tadi pagi doanya sedih atau gimana, dan ada orang, seorang wanita yang ternyata sedang menangis, sedang sedih, sedang terpukul. Bayangkan ketika kita satu roh di gereja, saudara ya. Ini menjadi sangat menarik bahwa oleh roh lah kita dikerjakan dengan pekerjaan karunia karena roh yang luar biasa. Apalagi kita sekarang tinggal atau
kita akan ada 10 hari pesta Pentakosta, 10 hari doa Pentakosta, saudara ya. Bukan supaya Roh Kudus turun, tapi memperingati bahwa roh kita ini satu roh yang sama. Gitu. Jangan sampai yang satu ngerasa rohnya lebih hebat dari yang lain, yang satunya rohnya kurang baik. Gitu ya. Sampai saya pernah mendengar sebuah pelajaran bahwa ketika mendengar seorang berdoa, wah rohnya ini sudah 10.000 tahun, yang itu rohnya baru setahun, yang ini baru sebulan. Saya bingung, rohnya siapa yang kayak gitu saudara? Tapi kita ini satu roh yang sama di dalam Roh Kudus, Roh Allah. Wow. Apabila dikasih Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur bahwa Anda dengan saya, orang-orang percaya, tidak lagi melihat perbedaan, kekurangan, kelemahan kita, pintar, hebatnya kita, tapi kita di dalam satu roh yang sama. Wow. Dasar kesatuan kita adalah bahwa Anda dengan saya memiliki satu pengharapan dalam panggilan. Paulus mengingatkan kemudian kepada semua jemaat bahwa pengharapan kita satu, yaitu panggilan di dalam Kristus. Sehingga Paulus mengatakan kepada Filipi, aku berlari-lari mencapai panggilan, aku berlari-lari mencapai panggilan rohani, aku berlari-lari mencapai tujuan yang Tuhan mau, aku berlari-lari. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara dengan saya menjadi pribadi yang mau berlari-lari untuk kemuliaan Tuhan? Panggilan menjadi dalam satu kesatuan. Setiap orang punya tempat masing-masing dalam tubuh Kristus. Setiap orang punya tempat masing-masing di dalam gereja Tuhan. Dan kita satu pengharapan. Makanya jangan berbeda. Surganya sama sebenarnya. Jangan kemudian Anda menyatakan satu orang salah, yang itu nggak bener lah. Ya mungkin kalau secara norma atau etika moral salah, oke. Tapi kita nggak bisa juga bilang teman-teman Pentakosta mengatakan Protestan kurang baik. Protestan nembak Pentakosta hanya karena persoalan bahasa roh. Padahal kita satu pengharapan dalam panggilan sampai akhirnya memburukan semua orang. Nanti yang sinode A dengan sinode, aduh Bapak Saudara, ayolah. Kita ini satu di dalam Kristus. Satu pengharapan dalam panggilan. Kita disatukan dalam ikatan damai sejahtera bahwa Anda dengan saya adalah satu Tuhan. Nah, menarik kata Tuhan mengatakan namanya kurios, ya, yang berarti tidak hanya bicara Tuhan, tetapi juga Tuhan. Bahwa kita ini hamba di Tuhan yang sama. Itulah kenapa Paulus di kitab Korintus mengatakan jangan saling ngadu, begitu loh. Jangan saling mengatakan saya kelompok ini, saya kelompok itu. Kita semua sama, kita satu Tuhan yang sama. Dan kalau kita merasa bahwa kita adalah hamba yang sama, dengan upah yang sama, dengan hasil kemuliaan yang sama diberikan oleh Tuhan Yesus, ayo kita belajar satu, menerima perbedaan, menerima orang lain, menerima orang yang percaya dalam Kristus. Walaupun mungkin cara makannya beda, kayunya beda, minyak wanginya beda, kaosnya, mereknya juga mungkin berbeda, tetapi hari ini Anda dengan saya harus dalam damai sejahtera. Kita menjadi satu, yaitu satu kurios, satu Tuhan yang sama. Yang menarik tentu bicara satu iman ini bukan bicara pengakuan iman, saudara ya, tapi kita dalam satu iman percaya yang berarti kita mempercayakan diri kepada Tuhan yang sama, Tuhan yang sama. Sekali lagi, kalau persoalan etika atau norma, moral bisa diselesaikan, tetapi jangan sampai kita merasa imannya lebih hebat, lebih tinggi, maka yang imannya hebat, yang maaf ya, kadang ada orang-orang di kelompok tertentu pendoa syafaat yang wah ngeroh sekali, akhirnya imannya luar biasa, selalu bikin mujizat mendekati yang satu dengan imannya yang luar biasa. Nanti yang baru bertobat, yang kelompok kelas iman menengah lah katakan begitu ya, dijauhin, enggak level. Oh enggak. Kita dalam satu iman, penyerahan diri, rasa percaya yang sama, mempercayakan diri, itu kata pisteuo atau pistis, bahwa kita mempercayakan diri kepada Allah yang sama. Kita ini satu. Dan waktu kita satu Bapak Ibu, maka ada perkara-perkara besar. Waktu iman kita sama, menyerahkan kepada Allah yang hidup, yang satu itu, maka saya percaya mujizat, pertolongan, doa-doa kita jadi doa-doa yang penuh dengan kuasa yang ajaib. Suami, istri, anak-anak. Kita juga menjadi satu dalam baptisan yang sama. Gak ada satu orang pun dibaptis dalam nama pendetanya, saudara, atau nama sinodenya, nama bendera negaranya, bukan. Satu formula baptisan yang sama. Jadi kenapa kita nggak mau bersatu dengan orang lain? Bisa bersatu dengan gereja lain, para hamba-hamba Tuhan, saudara yang menjadi hamba Tuhan, pemimpin gereja, saudara menjadi kepala divisi, ada jadi kepala departemen,
kepala biro, apa komisi, apapun itu. Mengapa nggak bisa disatukan? Berarti kita dibaptis dengan formula baptis yang sama di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak dikasih Tuhan Yesus, ayo dalam damai sejahtera kita mengingat kita ini satu Allah, di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia, semua bagi Dia. Jadi kesatuan kita ini bukan untuk cari untung. Kesatuan kita ini bukan untuk memenangkan seseorang. Kesatuan kita ini bukan supaya saya lagi butuh bantuan doa, saya dekat sama daerah situlah, gereja itu, supaya saya bersatu dan dijawab doa saya. Bukan, kita ini dalam Allah yang sama, satu Allah yang di dalam Dia, bagi Dia, oleh Dia, untuk Dia. Nah, kalau kesatuan kita hanya karena keseragaman, karena pikiran yang sama, karena sinode yang sama, karena gaya menyanyi, mengangkat tangan, bermazmur yang sama, hanya karena kitabnya, lagu-lagu himne yang sama, maka saya percaya itu bukan kesatuan yang Tuhan mau. Ya, Paulus ingatkan kemudian kepada jemaat di Efesus, kota besar ini, bahwa Anda dengan saya harus dalam kesatuan satu Allah yang sama, yaitu bagi Dia, oleh Dia, untuk Dia, semuanya di dalam Kristus. Bapak dikasih Tuhan Yesus, apapun keadaan saudara hari ini, mari kita percaya bahwa Tuhan menopang, Tuhan menguatkan, dan kerinduan Tuhan Yesus bagi Anda dengan saya adalah supaya kita menjadi satu. Kerinduan Tuhan Yesus bagi Anda dengan saya adalah tidak lagi melihat masa lalu, tidak lagi melihat keadaan keluarga, tidak lagi melihat status sosial, tidak lagi melihat suku bangsa, tetapi Anda dengan saya adalah satu. Dan mari kita mulai di gereja kita. Mari kita mulai di tempat kita masing-masing. Anda dengan saya satu di dalam tubuh Kristus. Satu roh yang sama, satu baptisan, satu iman, satu Tuhan, satu Allah yang sama. Kiranya Tuhan menolong memberkati setiap Anda dengan saya hari ini untuk belajar disatukan dengan orang lain, disatukan dalam berkat Tuhan. Dan saya mengucap syukur jadi orang percaya, Tuhan tidak lagi melihat perbedaan, persembahannya bagus, banyak apa enggak, perpuluhannya berlimpah apa tidak, tetapi Anda dengan saya, mari belajar disatukan dengan tubuh Kristus, sehingga rancangan Tuhan buat bangsa ini, buat keluargamu, buat kota, negeri kita akan menikmati lawatan Tuhan yang dahsyat, menikmati mujizat yang besar. Karena kenapa? Orang-orang mau disatukan. Mari kita akan berdoa meminta Tuhan, tolong kami mau disatukan. Kalau kami masih melihat bau minyak wangi seseorang, kami hanya melihat mobil yang dia pakai, kami masih melihat sepatu merek apa, baju apa yang dia pakai, kami masih melihat dia sudah berpengalaman atau belum. Kalau kami hanya melihat kekayaannya Tuhan, rumahnya di mana, kalau kami hanya melihat jadwal-jadwal khotbah atau jadwal pelayanan, Tuhan ampunilah kami, ajar kami membuka hati kami dengan damai sejahtera, diikat oleh damai sejahtera yang bukan karena perbedaan, bukan karena persamaan, bukan karena apa yang di luar kami, tapi karena apa yang dalam kami, yaitu Kristuslah yang menjadi ikatan buat kami untuk disatukan. Biar fellowship kami dengan orang-orang percaya adalah fellowship kebenaran. Fellowship kami dengan orang-orang percaya adalah fellowship yang mengandalkan Tuhan. Dan fellowship kami untuk kemuliaan Tuhan. Mari berkati setiap rumah, setiap keluarga yang sedang dalam pergumulan. Sekali lagi terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Tuhan taruh, pertolongan Tuhan yang Tuhan turunkan buat sahabat-sahabat yang di Semarang, di Makassar, Tuhan Yesus, di Bandung yang sedang berdoa buat rumahnya, yang sedang bergumul Tuhan Yesus, di Cawang untuk proses utang piutang, yang di Tangerang juga Tuhan untuk pembayaran yang harusnya dia terima, Tuhan juga menolong buat sahabat-sahabat yang ada di Purwokerto yang berdoa buat papanya yang sedang sakit, Tuhan jamah pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang sudah disembuhkan Tuhan melalui operasi, Tuhan juga terus sempurnakan kesembuhan operasinya ya Bapa. Dan kami percaya tangan Tuhan turun buat setiap orang yang membutuhkan bantuan doa, karena kami bersepakat bersatu meminta lawatan, bersatu meminta mujizat, bersatu meminta pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus satukan kami sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus, sehingga cara hidup kami menjadi berkat bagi semua orang. Hamba menyerahkan setiap pribadi malam hari ini dengan ucapan syukur, mujizat, pertolongan, kasih karunia Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati Bu Surya. Tuhan Yesus, mohon maaf kita belum bisa untuk live dulu saudara ya, karena ada hal-hal lain yang harus dikerjakan, ada rekaman-rekaman juga, dan saya berkomitmen untuk tetap melayani di OBS walaupun tidak bisa live, tapi minimal dengan tampilan-tampilan rekaman. Masih ada rekaman-rekaman, masih ada pertemuan-pertemuan yang harus saya lakukan Bapak Ibu. Terima kasih buat supportnya selama ini yang sudah menolong, memberkati, yang ada teman-teman daerah yang memberikan oleh-oleh saudara ya. Aduh terima kasih sekali. Ada yang vendor ya, nanti ini dikeluarin nih yang mau minta di endorse, kok di vendor sih. Di endorse saudara ya. Ada teman-teman yang terus minta bantuan doa, kami terus mendoakan tiap pagi, kita berdoa jam 5 pagi lewat Zoom. Kita mendoakan bagi saudara yang mau didoakan, butuh bantuan doa, bisa chat di kolom di DM dengan saya, atau saudara yang mau ikut doa pagi juga boleh jam 5 pagi, nanti DM saya kasih linknya untuk Anda ikut doa pagi, tapi open cam saudara ya, supaya ketahuan bahwa kita lagi doa, nggak tidur-tiduran gitu ya. Kita menikmati pujian, penyembahan, renungan, dan juga kita berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah ada. Kita minta Tuhan menolong, Tuhan menjamah, dan saya percaya waktu kita menabur doa, memberkati orang dengan doa, Tuhan juga menjamah, memberkati setiap keperluan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya, tetap semangat, tetap maju. Dan sekali lagi terima kasih buat support saudara, buat pelayanan saya, baik secara moral, yang mendoakan terus, yang chatting, yang menguatkan, yang berikan kesaksian pelayanan, atau juga yang support secara finansial. Tuhan juga memberkati. Dan kami sebenarnya rindu juga untuk memberkati sebuah daerah di daerah Merapi saudara ya. Merapi antara Boyolali dan Klaten, ada hamba Tuhan di sana, beberapa puluh hamba Tuhan yang sedang kita doakan, dan rindu untuk ada beternak saudara, beternak lele dan juga beternak ayam umbar. Kalau ada beberapa saudara yang terbeban mau membantu, bisa DM saya, nanti kita akan bagikan donasi ini kepada hamba-hamba Tuhan di sana, karena COVID ini, pandemi ini membuat mungkin pelayanan dan secara finansial berkurang, tapi kita mari bantu mereka, supaya bantu mereka. Kalau saudara nggak bisa bantu secara finansial, bantu doa saudara ya, supaya hamba-hamba Tuhan ini ada orang-orang lain yang bisa support mereka dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap maju, tetap berkarya, dan tetap ingat, jaga kesehatan dan jaga iman kita, sukacita kita dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.